Nah, teman-teman pernah nggak ngerasain saat lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada komedi yang muncul di kepala kita. Ya, tiba-tiba ada cerita atau kejadian-kejadian yang unik, sehingga yang tadinya khusyuk membuat kita mau ketawa. Bahkan ada yang seperti ini. Ada yang pertama-tama ada yang ada yang Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang ketawa pura-pura batuk. Ya kan? Lagi sholat, Allahu Akbar. Terus tiba-tiba batuk. Gitu kan. Supaya nggak jadi ketawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rizky Aulia, atau biasa disebut dengan Rizky Pesat, guru receh yang berfaedah. Sebelumnya teman-teman sudah nonton belum? Adab-adab tentang kentut dan tentang ngeprank berfaedah. Nah, nanti kalau sudah, alhamdulillah, berarti tinggal lanjutkan ke adab yang selanjutnya. Tapi kalau belum, tonton dulu aja ya, supaya teman-teman paham tentang adab-adab baik secara kentut atau adab ngeprank dan adab-adab sebagainya. Nah, sekarang yang Bapak bahas hari ini adalah tutorial bagaimana supaya tidak tertawa saat sholat. Wah, apaan nih maksudnya? Nah, teman-teman pernah nggak ngerasain saat lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada komedi yang muncul di kepala kita. Ya, tiba-tiba ada cerita atau kejadian-kejadian yang unik, sehingga yang tadinya khusyuk membuat kita mau ketawa. Bahkan ada yang seperti ini. Ada yang pertama-tama ada yang ada yang Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang ketawa pura-pura batuk. Ya kan? Lagi sholat, Allahu Akbar. Terus tiba-tiba batuk. Gitu kan. Supaya nggak jadi ketawanya. Nah, karena ini, ya, karena itu kita harus tahu gimana supaya kita tidak tertawa saat sholat. Karena itu kita simak baik-baik gimana caranya supaya kita sholat khusyuk sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lucu. Oke, baik, kita simak berikut ini. Yang pertama, pahami dulu bacaan sholat. Pahami dulu bacaan sholat. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa banyak orang yang ketawa saat sholat? Ya, maaf. Kenapa banyak orang yang tiba-tiba menghadirkan sesuatu yang lucu saat sholat? Kenapa? Ya, itu ya. Alasannya ini karena kita tidak khusyuk. Nah, tidak khusyuknya karena apa? Karena nggak tahu bacaan sholat. Kita misalkan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, kan gitu ya. Kalau kita baca terus tapi nggak tahu artinya, kita akhirnya pikirannya kemana-mana, sehingga kadang-kadang muncul hal-hal yang lucu dalam diri kita. Akhirnya jadi ketawa saat sholat dan sebagainya. Karena itu pahami dulu bacaan sholat. Oke, itu yang pertama ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Setelah kita tahu bacaan sholat, luruskan niat kita lakukan karena Allah SWT. Jadi khusyuk itu bukan hanya pas kita sholat langsung baru khusyuk. Khusyuk itu dari awal, sebelum kita mulai sholat. Gitu ya, sebelum kita mulai sholat. Misalkan pas kita udah wudhu, kita udah niat, ya Allah, saya mau bertemu dengan kamu. Seperti itu. Ya, supaya terhindar dari pikiran-pikiran yang membuat justru nanti kita ketawa saat sholat. Itu yang kedua. Jadi luruskan niat, persiapkan dari awal. Bajunya harus yang rapi karena kita akan ketemu Allah pas lagi sholat. Itu ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga, ternyata misalkan ya kita udah siap-siap, udah benar, niatnya sudah lurus karena Allah SWT. Tiba-tiba muncul suatu hal-hal yang lucu, mengena, sehingga
kita tiba-tiba pengen ketawa lagi sholat, Allahu Akbar, kayak gitu kan. Kadang-kadang mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan. Nah, saat udah ada rasa lucu gitu kan, misalkan tiba-tiba keluar, kalau bisa tahan jangan sampai keluar 2 huruf di mulut. Jadi kata ulama, ketika kita misalkan mengucapkan sesuatu di luar sholat, maka bisa batal sholatnya, walaupun tidak batal wudunya. Misalkan ngomong maneh gitu, misalkan maneh mah, nah itu udah batal tuh, udah dua ucapan, 2 kosakata. Nah jadi ketika udah 2 kosakata yang keluar, bukan 2 kosakata ya, maaf. Ketika udah keluar 2 suku kata di mulut yang tidak ada hubungannya dengan sholat, misalkan ketawa, haha gitu kan, berarti ketika udah 2 keluar, batal sholatnya. Tapi kalau cuma sekali, gitu ya, kalau udah sekali itu masih bisa lanjut sholatnya. Nah, tapi saat itu terus ingat saat kepada Allah ya, terus ingat kepada Allah, ingat bacaan-bacaan sholatnya, sehingga tidak muncul hal-hal yang lucu. Gitu ya, itu yang ketiga. Jadi ketika saat kita mau ketawa gitu kan, ditahan sehingga hanya 1 suku kata yang keluar, misalkan gitu kan, atau ditahan dengan ini. Ada benar kayak gitu ya? Atau misalkan pura-pura batuk, kayak gitu, misalkan lagi sholat, batuk padahal mau ketawa gitu kan? Mungkin ada yang pernah merasa kayak gitu. Nah, kalau seperti itu, maka jangan sampai keluar sampai 2 suku kata, gitu ya. Nah, jadi dari 3 ini kita harus perhatikan. Yang pertama, bacaan sholatnya harus paham. Nah, bacaan sholat harus paham. Kita jadi ketika sholat langsung ingat kepada Allah karena kita ingat bacaannya dan sebagainya. Yang kedua, persiapkan dari awal. Ya, persiapkan dari awal. Nah, ketika kita mempersiapkan dari awal, enak tuh. Kita ingat sama Allah awal-awal. Pas lagi sholat ingat juga sama Allah, sehingga tidak ada lawakan yang terlewat dalam benak diri kita, gitu ya. Dan yang ketiga, saat memang muncul kejadian, gitu ya, tahan hingga 1 suku kata, sehingga kalau kita keluar 2 suku kata, nah itu bakal batal. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau misalkan untuk menjaga kehati-hatian, ketika kita sudah berhasil menahan tawa, gitu ya, misalkan saat sholat, tapi takutnya batal nih, nah nggak apa-apa, diulang lagi, wudu lagi, niat karena Allah lagi, baru sholat lagi. Nah, 4 ini yang perlu kita lakukan, ya. Jadi ketika 4 ini kita lakukan dan kita biasain, lama-lama insya Allah tidak ada benak-benak yang membuat kita ketawa saat sholat, sehingga kita sholatnya jadi lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.